dalam berbagai acara adat atau perhelatan, ada beberapa sajian yang wajib dihidangkan untuk menjamu para tamu. Begitu pula bagi masyarakat Aceh di ujung barat Pulau Sumatera ini. Beberapa jenis kue menjadi bahan antaran untuk melengkapi acara pernikahan adat Aceh seperti dodol dan masekat, serta berbagai kue kering lainnya. Khusus untuk kedua jenis sajian ini, akan disajikan dengan nampan besar dan dihias dengan bentuk yang khusus. Kue masekat merupakan panganan sejenis dodol yang memiliki tekstur lembut dan manis segar. Kue berwarna kuning ini dibuat dari tepung terigu yang dimasak dengan campuran buah nanas dan jeruk serta bahan lainnya. Sebelum dicampur, nanasnya aku kupas serta dibersihkan matanya dan diparut hingga halus. Sementara jeruk hanya diperas dan diambil sarinya. Untuk membuat satu loyang masekat dibutuhkan sekitar 2 hingga 3 buah nanas segar. Jika nanas akan memberikan tekstur serta rasa manis yang khas pada kue Aceh ini, maka buah jeruk digunakan untuk menambah rasa segar serta aromanya. Nanas dan jeruk merupakan buah yang memiliki cita rasa manis dan asam, yang kaya akan vitamin C, A, dan B yang bersifat antioksidan. Tentu saja, buah segar ini kaya akan serat dan baik bagi pencernaan. Untuk penambahan manis adonan kue masekat nantinya, diperlukan gula pasir. Sebelum dicampurkan ke dalam adonan, maka sekitar 7 takar gula pasir dicairkan terlebih dahulu. Gula dimasak dan diaduk sampai larut di atas kompor. Tetapi tetap dijaga jangan sampai terlalu lama dan menjadi karamel. Karena jika sudah berubah kecoklatan, akan membuat hasil kue masekat menjadi gelap dan kecoklatan. Setelah semua bahan sudah siap, maka adonan kue masekat dapat dibuat. Sekitar 3 kg tepung terigu akan dicampurkan dengan gula yang sudah dicairkan dan telah didinginkan. Tepung diuleni hingga semuanya tercampur merata. Selanjutnya, campuran tepung terigu dan gula tadi dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak dengan api sedang serta terus diaduk. Pengadukan ini dilakukan sekitar 20 menit untuk mematangkan tepung. Jika adonan gula dan tepung sudah menyatu, barulah ditambahkan 3 butir telur yang diambil kuningnya saja. Parutan nanas dan perasan air jeruk dimasukkan setelah telur tercampur ke dalam adonan. Pemasakan masekat ini akan dilengkapi dengan ditambahnya mentega. Selain memberi warna kuning yang bagus, mentega juga memperkuat aroma kue serta memberi rasa gurih. Ibu udah matang, Bu. Setelah dimasak sekitar 1,5 jam dan adonannya sudah matang dan tercampur sempurna, maka kue masekat sudah matang. Hasilnya, kue masekat ini diratakan ke dalam talam bulat sebagai tempat penyajiannya. Bagian terpenting dari masekat adalah hiasannya. Dari makna filosofi sebagai kue penghormatan dan penyambutan dalam jamuan untuk para tamu, kue masekat akan dihias dengan beragam bentuk ukiran. Beragam bentuk hiasan bunga mawar, daun, hingga hiasan pintu Aceh menjadi pilihan untuk mempercantik tampilan masekat. Semua bentuk dan hiasan dibuat sesuai dengan pesanan.
Untuk membuat hiasannya, sisa adonan masekat dimasukkan ke dalam kantong kerucut dengan bagian ujungnya diberi mata cetakan tertentu. Butuh keahlian khusus untuk membentuk ukiran kue masekat yang dihias mulai dari bagian pinggir hingga tengahnya. Rasa kue masekat yang manis dengan cara penyajian yang istimewa menjadikan kue ini sebagai sajian penting dalam acara besar masyarakat Aceh. Antara lain sebagai hantaran dalam proses Tenggara Baru untuk menyambut pengantin wanita ataupun sajian wajib saat Hari Raya Idul Fitri. Pasar ikan di pesisir kota Pangkal Pinang ramai oleh para nelayan maupun pelelang ikan. Aku membantu menurunkan hasil laut dari beberapa perahu yang merapat. Hasil tangkapannya seperti cumi jarum ini. Harga per kilogramnya mencapai Rp50.000. Pertama-tama, aku melepaskan kulit dan juga sirip di bagian ekornya. Kulit cumi tipis kecoklatan yang bisa dikupas dengan ditarik. Bagian dalam perut cumi sedikit berlendir. Cara mengeluarkan lendir menggunakan tongkat kecil. Lalu dimasukkan ke dalam perut cumi-cuminya, tongkat ditarik keluar, maka lendir akan ikut menempel dan terbawa keluar. Badan cumi akan diiris menjadi 2 atau 3 bagian, menjadi lembaran-lembaran panjang, sedangkan tentakelnya dan kepala cumi dipisahkan. Kepala cumi dibuang, tentakel atau belalainya saja yang akan dijual ke pasaran. Cumi yang sudah dibersihkan harganya bisa mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Setelah dibersihkan, cumi-cumi kualitas terbaik akan langsung dikemas ke dalam plastik. Kondisi cumi-cumi ini masih cukup segar dan berukuran besar-besar. Pilihan seperti ini akan diekspor dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga di dalam negeri. Pengiriman daging cumi Sanjaya Fishery Bangka untuk ke Jakarta dan sebagian diekspor ke luar negeri. Telur cumi-cumi berbentuk seperti gel yang sangat lembut dan berwarna putih. Tidak banyak yang mengetahui jika telur cumi ini adalah komoditas yang mahal harganya. Rp70.000 per 1 kilogram. Telur cumi ini dapat dijadikan sebagai bahan olahan khas yang lezat. Warga Bangka di sini menyebutnya keripik. Olahan keripik telur cumi awal dibuat di daerah Kacang Pedang. Bahan tambahan membuat keripik telur cumi antara lain telur ayam. Telur ayam aku campurkan pada bahan utama dan ditambahkan bahan-bahan lainnya yaitu garam dan gula putih untuk rasa manis dan gurih. Semua bahan aku aduk merata dan diolah sampai selesai pada hari yang sama, karena jika tidak, bahan akan basi. Tepung tapioka ditekan berulang sampai menjadi kenyal. Luar biasanya, pembuatan adonan ini penggunaan air tawar, sehingga rasa telur cuminya akan sangat kuat. Seperti inilah cara membuat potongan kecil kericu. Adonan diambil sedikit, lalu dijepitkan di sela-sela jari tangan. Sedikit demi sedikit, adonan diambil dan dipelintir berulang di telapak tangan.
sehingga menghasilkan perintiran kericu. Memang memakan waktu yang tidak sedikit, karena dibuat satu demi satu. Ukurannya tidak boleh terlalu besar, seukuran 3 batang lidi. Hasil perintiran langsung dijatuhkan ke wadah di bawah yang telah diberi minyak goreng, sehingga perintiran kericu tidak saling menempel satu sama lainnya. Menggoreng kericu tidak lama, cukup 3-4 menit saja harus diangkat, karena bentuknya yang kecil. Uniknya lagi, olahan ini tidak terlalu banyak menyerap minyak goreng dan cepat kering. Kericu yang dipacking adalah yang telah ditiriskan selama 1 jam. Kemasan paling kecil adalah 1/4 kilogram. Plastik kemasan sengaja digunakan yang tebal untuk menjaga olahan tetap kering dan renyah.